selamat siang semuanya. Selamat datang kembali di podcast STT Saint Paul Bandung. Bersama saya, Raisa, dan hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu, mungkin boleh perkenalkan diri, Bu? Ya, saya Charlotte Ambat Harun, mahasiswa semester 5 STT Saint Paul Bandung. Wah, keren ya, mahasiswa STT Saint Paul Bandung. Baik, mungkin sebelum kita mulai ke topiknya tentang hari ini, boleh ceritain dulu mungkin Ibu latar belakang pendidikannya seperti apa? Ya, saya tidak mengalami TK karena waktu itu belum musim TK. Jadi saya di SD di Bandung, kemudian SMP di Bandung juga, dan SMA di Bandung. Selanjutnya saya mengikuti pendidikan di IKIP Bandung, di Fakultas Pendidikan Bahasa. Saya mengambil pendidikan bahasa di IKIP Bandung. Berarti sekarang Ibu kuliah lagi di STT Saint Paul Bandung dengan jurusan teologi ya Bu ya? Iya, karena ingin belajar, ingin diperlengkapi. Keren banget. Kita yang muda jangan mau kalah ya teman-teman. Ya, saya belum tua, masih muda. Iya, masih cuma muda. Rambutnya sedikit berubah warna. Iya, betul. Jiwanya masih muda ya Bu? Iya, harus muda Sangat terus. muda. Ya. Sekarang kalau Ibu pelayanan di mana Bu? Sekarang ini pelayanan di LPPBS, Lembaga Pemahaman dan Penerapan Budaya Sunda di Bandung. Oh, di Bandung. Ya. Itu mungkin boleh jelasin secara singkat Bu, pelayanannya seperti apa? Itu pelayanan untuk memperdalam atau menggunakan budaya Sunda, budaya seni Sunda gitu, untuk memperlengkapi teman-teman atau untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada saudara-saudara kita di Jawa Barat. Nah, masih banyak yang belum mengenal keselamatan kekal, jadi kami memperkenalkan dan kami juga memperdalam budaya Sunda supaya jangan ada yang berpikir bahwa kalau orang Sunda itu kalau dia Kristen dia bukan Sunda lagi. Tapi walaupun dia Kristen, dia pengikut Isa Al-Masih, dia tetap orang Sunda karena memang dia orang Sunda. Jadi harus paham, harus kenal budayanya dan harus mempertahankan kelestarian budayanya. Gitu. Penjelasan yang sangat jelas ya. Berarti Ibu sudah pelayanan di LPPBS ini sudah berapa lama Bu? Kurang lebih 33 tahun lebih ya. Itu LPPBS berdiri tahun 1988 bulan Maret. Ya, berarti tahun ini sudah 34 tahun. Wah, berarti tanggal 12 kemarin. 30 tahun lebih ya Bu? Ya. Iya, sudah cukup lama ya berarti. Ya. Lebih tua daripada saya Bu. Gitu ya. Iya, keren. Baik Bu, hari ini tema yang akan kita bahas itu tentang pelayanan versus karir. Kita kan tahu di sini Ibu Charlotte dipanggilnya Ibu Oce aja ya. Saya panggilnya Ibu Oce ya supaya lebih mudah. Ibu Oce sendiri kan sudah pernah mengalami yang namanya mengejar karir. Ya. Akhirnya masuk ke dalam dunia pelayanan. Ya kan Bu ya? Jadi hari ini Ibu sebagai narasumber kita berharap kita bisa diskusi soal itu Bu. Mungkin untuk teman-teman yang di luar sana yang masih dilema atau konflik tentang pelayanan dengan karir itu bagaimana. Baik, menurut Ibu sendiri apakah sebenarnya ada perbedaan antara karir dengan pelayanan? Ya. Pasti beda karena kalau karir itu pekerjaan nih. Semua orang ingin bekerja, semua orang ingin mempertahankan hidup dengan bekerja. Tapi kalau pelayanan itu panggilan. Sebetulnya saya sendiri baru mengenal bahwa pelayanan itu panggilan setelah saya terlibat dalam pelayanan di LPPBS kurang lebih 3-4 tahun. Jadi awalnya saya bukan mau melayani, saya mau mencari tambahan. Saya mau mengejar karir di situ. Tapi setelah 3-4 tahun saya baru menyadari bahwa ini pelayanan. Jadi pelayanan itu bedanya dengan karir. Kalau pelayanan itu panggilan. Nah, tapi memang kadang orang mencampur adukan itu. Jadi
mencampur adukan antara pelayanan dan karir. Bisa saja seperti yang saya alami. Waktu saya mengajar, dulu saya mengajar di sekolah pendidikan guru. Waktu saya sudah lulus dari sarjana muda dari IKIP Bandung, saya diberi kesempatan untuk mengajar di sekolah pendidikan guru. Jadi yang menjadi prinsip adalah lakukanlah semua seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia, bukan. Jadi yang saya lakukan, yang penting Tuhan senang. Nah itu yang kalau dikatakan dicampur adukan antara karir dengan pelayanan. Ya, tapi intinya kalau kita hidup memang kan hidup untuk melayani Tuhan. Jadi sekalipun kita sedang dalam karir, kita bisa tetap melayani Tuhan. Hanya memang kalau kita tidak ingin memuliakan Tuhan, ya kita kejarlah karir itu dengan segala daya upayalah, pokoknya mati-matian gitu. Iya. Tapi kalau kita melihat bahwa karir itu juga bisa jadi pelayanan, kita lakukan yang untuk Tuhan dulu. Bagian Tuhan, utamakan Tuhan, seperti kata firman Tuhan, dan carilah dahulu kerajaan Allah, semua ditambahkan kepadamu. Semua itu segala kebutuhan kita ditambahkan, karir kita juga dicukupi, dilengkapi begitu oleh Tuhan. Mungkin itu, Bu Raisa. Iya. Jadi memang segala sesuatu itu ada yang dicampur ya. Kalau tadi Ibu bilang ada yang dicampur karir dengan pelayanan. Tapi bagaimanapun harus tetap mengutamakan pelayanan dulu. Nah, kalau sekarang nih Bu, banyak mungkin generasi saya atau mungkin generasi di atas saya sedikit itu kadang suka konflik Bu antara pelayanan sama karir. Bukan berarti mereka nggak punya hati untuk pelayanan, mereka punya. Tapi kadang kan ada kebutuhan-kebutuhan lain nih Bu yang harus terpenuhi. Misalnya yang baru menikah atau baru punya anak kecil. Pasti kan mereka berpikir, aduh saya tetap harus berkarir ini demi masa depan anak saya, demi masa depan keluarga saya misalnya. Nah itu bagaimana ya Bu cara untuk mengatasi konflik dalam diri itu? Ya itu sudah saya alami. Seperti tadi saya katakan, saya kan bukan mau melayani niatnya, mau mencari tambahan. Jadi mengutamakan dulu karir, saya cari tambahan dulu. Tapi ternyata memang Tuhan panggil. Nah yang terpenting dalam konflik itu, jangan sampai kita jadi seperti Yunus, mengelak. Terkadang memang kita dipakai Tuhan di tempat pekerjaan kita. Ada juga anak-anak Tuhan yang di tempat pekerjaannya justru dia diberi kesempatan untuk bisa berbagi firman Tuhan di situ, bisa melayani di situ. Yang penting itu tadi, mengutamakan Tuhan sekalipun sedang berkarir. Jadi jangan sampai, aduh kalau saya minggu ini ke gereja, wah karir saya sudah mentok. Ya ke gereja saja, karir itu urusan nanti. Tuhan punya cara lain. Sekalipun kita mengatakan, kalau sampai saya 3 kali bolos di hari Minggu, tidak kerja, ya karir saya mentok sudah. Lakukan saja untuk Tuhan dulu. Ya ke gereja saja, utamakan dulu Tuhan. Tuhan akan berkarya melalui ya kuasanya. Dengan kuasanya supaya karir kita bisa naik gitu. Kalau memang Tuhan menghendaki karir kita naik, karena semua itu ujung-ujungnya untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri. Gitu. Ya memang ada beberapa yang saya kenal gitu ya Bu ya, banyak lah anak-anak seumuran saya gitu. Kadang mereka bingung. Dan tapi ada yang memang bisa untuk mengutamakan pelayanan, tapi ada juga yang nggak bisa nih Bu. Ibu pernah nggak ada dalam situasi seperti itu? Dan mungkin kalau misalnya kita ngomong ke anak muda zaman sekarang, mereka itu sulit percaya kan Bu. Saya nggak, maksudnya mereka selalu ngomong gini, ya itu kan cuma ngomong gitu, tapi kan menjalankannya nggak segampang itu. Betul sekali itu memang. Mungkin dari pengalaman pribadi Ibu Oce sendiri, supaya anak-anak muda lain melihat. Ya, saya pernah itu mengalami seperti itu. Sampai saya pada titik kesimpulan, udahlah pelayanan nanti aja. Yang penting nih karir dulu gitu. Kapan lagi gitu.
Tetapi itu puji Tuhan tidak berlangsung lama karena langsung dapat langsung dapat hadiahnya gitu. Maksudnya hadiah dalam tanda petik ya. Hadiah apa, Bu? Jadi seperti disadarkan oleh Tuhan. Jadi saya terus ingat, oh iya, saya memang harus mengutamakan Tuhan dulu, bukan karir saya. Dan saya juga lihat banyak beberapa orang yang seperti itu. Dulu waktu masih mengajar di SPG itu ada 17 Agustus, kalau hari Minggu itu upacaranya harus di sekolah. Kan hari Minggu kan, harusnya ke gereja. Jadi yang saya lakukan, saya minta izin. Saya tidak bisa ikut upacara karena saya harus beribadah. Kalaupun saya diberi sanksi, tidak apa-apa. Saya beribadah, bukan main. Jadi saya melakukan kewajiban kepada Tuhan saya yang saya sembah. Karena mereka juga tentu akan melakukan hal yang sama kalau itu berbenturan dengan mereka. Kita karena kita ini sedikit gitu ya, di lingkungan yang begitu besar, jadi kita suka ragu di situ. Tapi ya nyatakan saja bahwa saya harus beribadah. Gitu. Iya. Berarti memang diperlukan keberanian juga. Ya harus berani. Harus berani. Kadang orang terintimidasi. Ya betul. Terintimidasi juga. Ya memang. Kalau intimidasi sih sebetulnya bukan sekarang ini ya, dari zaman dulu juga. Kalau lihat bapak-bapak gereja dulu, aduh itu kalau dalam perkuliahan itu dikisahkan tentang bapak-bapak gereja yang kalau tetap mengaku iman kepada Kristus diperhadapkannya dengan singa, manusia diadu dengan singa. Kita hanya baru karya, belum seberapa. Ya mungkin itu. Ya benar-benar. Menarik ya. Jadi ya bukan sesuatu yang mudah ya Bu, tapi betul. Tinggal mungkin perlu Roh Kudus juga kali ya Bu ya. Ya dalam memberikan penyerahan ya. Penyerahan penuh. Sudahlah, saya pasrah nih Tuhan. Kalau sampai saya dipecat, ya Tuhanlah yang tanggung hidup saya begitu ya. Jadi kita hitung-hitungannya jangan dengan diri sendiri, tapi dengan Tuhan. Bertaruhnya itu dengan Tuhan, kan Tuhan juga bilang ya, ujilah aku sampai seperti itu Tuhan. Janji Tuhan itu luar biasa. Jadi yang penting yang kita lakukan adalah pegang janji Tuhan itu. Terus akhirnya waktu Ibu memilih untuk ke gereja daripada datang ke upacara itu, Ibu diapain nggak sama? Kan ada kumulatif begitu ya. Ya dikurangin, ya nggak apa-apa dikurangin. Itu udah pasti Bu ya, pasti ada. Dan kalau kumulatif tuh kaitannya kan dengan kompensasi finansial, ya berkurang, ya nggak apa-apa, Tuhan tambahkan dari yang lain. Tapi tetap Tuhan jaga ya Bu ya? Iya, nggak sampai kelaparan. Iya betul. Baik Bu, kalau tadi kan kita bicarakan tentang pengalaman pribadi Ibu ya. Kalau dari Alkitab Ibu ada lihat nggak tokoh-tokoh yang memang berkarir tapi pelayanan juga? Kalau dari perjanjian baru itu Paulus, ya Rasul Paulus kan dia juga pembuat tenda. Dan itu Paulus dari masa kecil dia sudah diajar cara membuat tenda. Dan dia praktekkan itu untuk pada saat-saat dia memerlukan, dia bisa mengerjakan itu, membuat tenda. Kalau di perjanjian lama mungkin Daniel ya. Daniel kan dia bekerja untuk pemerintah Babilonia ya waktu itu. Jadi dia diperhadapkan pada situasi kalau dia masih tetap beribadah kepada Tuhannya, dia ya dipecat lah atau dihukum mati, karirnya berantakan sudah. Padahal dia itu pegawai istana kan. Kemungkinan untuk naik sudah tidak ada. Tapi dia lari kepada Tuhan. Nah itu jadi memang itu kita perlu datang kepada Tuhan dalam situasi-situasi yang kita sendiri sudah nggak bisa mikir nih. Jangan ambil kesimpulan sendiri. Jadi jangan memutuskan kalau seperti pasangan muda yang masih muda ya.
kalau saya pelayanan anak saya nggak makan. Nah, jadi kembali tanya, kan pasangan muda itu kan dipersatukan oleh Tuhan. Jadi tanya lagi sama Tuhan, Tuhan, kalau saya pelayanan, kalau saya melayani Tuhan, masa anak saya terus nggak makan gitu ya? Kan tidak mungkin seperti itu. Hanya memang perlu kebesaran hati dan keberanian. Dan iman itu ya. Iman. Iya betul. Baik Bu, ini kita di Instagram kemarin ini sempat nanya apakah ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram terkait pelayanan versus karir. Ini ada yang bertanya Bu, kenapa banyak orang yang masih ragu melakukan pelayanan ketimbang karir? Menurut Bu Ibu Ocha bagaimana? Ya, kalau ragu itu mungkin karena belum yakin ya akan panggilannya pelayanan. Di awal tadi saya katakan kalau pelayanan itu panggilan. Seperti pengalaman saya itu, saya memang tidak berpikir untuk melayani. Saya mau karir, jadi saya mau bekerja. Tetapi setelah berjalan sekian tahun, oh ini panggilan. Nah, jadi kalau kita sudah menyadari itu panggilan, kita tidak akan bingung. Nanti karirnya berantakan. Pada saat itu saya kan masih mengajar dan saya juga terlibat pelayanan. Saya minta sama Tuhan, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan lebih lagi. Dan itu kebijakannya bukan dari saya, tapi dari pemerintah. Sehingga saya bisa punya waktu lebih banyak untuk pelayanan. Seperti permintaan Abraham kepada Tuhan untuk Lot. Kan Sodom Gomora tetap di bumi hanguskan, tetapi Lot diselamatkan. Kita juga bisa sampai pada situasi seperti itu, dan Tuhan akan memberi kita jalan keluar. Asal kita datangnya pada Tuhan, bukan mencari solusi sendiri. Kadang manusia cenderung untuk mengandalkan diri sendiri juga. Nah, betul, karena manusia kan pintar, dikasih kepintaran sama Tuhan. Jadi suka mengandalkan diri sendiri, padahal seharusnya tetap mengandalkan Tuhan. Supaya jangan terkutuk, kan kata Yeremia ya. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Berarti mungkin orang-orang ragu untuk memilih pelayanan karena masih bimbang dengan panggilannya. Ya, masih bimbang, ya. Momen waktu Ibu sadar itu panggilan, apa yang Ibu rasain? Jadi sudah, ya karir sudahlah, lakukan aja. Karena sudah terlanjur tanda tangan kontrak kepada pemerintah ya. Jadi tidak bisa mundur begitu saja, sulit. Lakukan saja, tapi selalu mengutamakan untuk Tuhan. Langsung muncul gitu ya Bu ya? Ya, itu begitu sadar itu panggilan, langsung sejak saat itu lebih mengutamakan panggilan. Dan lebih mengutamakan pelayanan. Walaupun bukan berarti mengabaikan tanggung jawab yang selama ini sudah, karir yang sudah ada itu tetap dilakukan, tapi itu jangan sampai mengutamakan karirnya dulu daripada pelayanannya. Oke, baik Bu. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Baik. Yang kedua itu adalah ada yang bertanya, bisakah menjadikan pelayanan itu sebagai karir? Nah ini kalau menjadikan pelayanan sebagai karir ya. Jadi kalau karir itu kan pekerjaan ya. Kalau pelayanan ya sebetulnya pelayanan itu kan untuk Tuhan, untuk melayani Tuhan. Jadi kalau karir itu ya bisa dikatakan melayani diri sendiri, melayani manusia, cenderung untuk melayani manusia. Tetapi bisa kita lakukan kalau kita bukan mengutamakan karirnya, tapi mengutamakan pelayanannya. Ya. Sekarang ini kan dibedakan pelayan sepenuh waktu dan pelayanan paruh waktu. Ya. Kalau sudah pelayanan sepenuh waktu, ya jangan memikirkan karir lagi, gitu. Jadi pusatkan perhatian pada pelayanan, pekerjaan Tuhan maksudnya. Ya, begitu mungkin. Oke Bu, kita sebentar lagi udah mau selesai nih. Tapi mungkin sebelum selesai,
ada nggak yang bisa Ibu Oce sampaikan 1-2 kalimat untuk para teman-teman kita yang menonton yang masih bimbang dengan pelayanan atau karir? Ya, kalau masih bimbang antara pelayanan dan karir, ya Yakobus mengatakan orang yang bimbang itu kan jadi seperti tidak punya pendirian. Jadi jadilah orang-orang yang punya pendirian, bukan orang yang bimbang, yang galau begitu ya. Jadi jangan galau, ambil keputusan pelayanan atau karir. Tapi harus jelas pelayanannya itu melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Supaya kalau terjadi kekecewaan, tidak marah sama Tuhan. Karena kalau panggilan tidak jelas, terjadi sesuatu yang tidak sesuai harapan, nanti marahnya sama Tuhan. Padahal mungkin Tuhan bilang, saya nggak panggil, kamu yang mau. Jadi mungkin tadinya hanya hobi saja, kemudian ingin diberikan untuk Tuhan, berikanlah itu. Tapi harus jelas motivasinya melayani Tuhan, bukan melayani diri sendiri. Kalau melayani Tuhan tidak perlu pujian dari manusia, karena kadang-kadang kita berpikir udah capek-capek tapi malah nggak dihargai. Jangan mencari penghargaan dari manusia. Kalau mau karir, jalanilah karir dengan takut akan Tuhan. Mungkin itu, Bu Raisa. Wah, memang ini jadi berkat juga untuk saya, Bu ya, karena saya juga kan masih menjalani, masih banyak belajar gitu. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini juga bisa jadi berkat untuk teman-teman yang menonton. Ya, jadi teman-teman, sampai segini aja podcast kita untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Bu Oce yang sudah meluangkan waktu. Sama-sama, dengan senang hati hadir di podcast kita. Nanti bisa datang lagi ya, Bu ya. Masih banyak yang lain. Nanti giliran yang lain, nanti kita mungkin bisa ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Dengan senang hati. Ya, untuk teman-teman jangan lupa untuk bisa di like juga video ini, di subscribe ke channel STT Saint Paul Bandung, dan juga boleh komen di bawah kalau misalnya masih ada pertanyaan yang mengganjal hati. Atau bisa juga ke Instagram kita, nanti kita bisa kasih link di bawah untuk teman-teman bisa melihat Instagram STT Saint Paul Bandung. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Tuhan berkati. Tuhan berkati.